syarat utamanya tercatat sebagai keluarga miskin atau prasejahtera, sehingga keluarga ini berhak sebagai penerima manfaat keluarga harapan. Nah, di dalam keluarga ini yang berhak menerima manfaatnya itu ada dua kategori dari dua komponen. Yang pertama komponen kesehatan, yaitu balita usia 0-6 tahun. Kemudian di komponen pendidikan, anak sekolah dasar. Ada satu poin atau klausa dalam komponen penerima manfaat program keluarga harapan. Hal inilah yang mungkin menyebabkan kenapa penyandang disabilitas dan anggota-anggota keluarganya yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan itu tidak tercatat sebagai penerima manfaat program PKH. Halo sahabat Zona Afkar dimanapun berada. Semoga kabar baik selalu menyertai kita beserta keluarga dan orang-orang terdekat kita. Amin. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang mayoritas penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi justru luput dari program kesejahteraan sosial, khususnya Bansos PKH. Yang mana sebelum dan sesudah membuat video tersebut, saya terus mencoba untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai referensi, baik itu yang bersumber dari internet maupun dari beberapa orang yang saya jumpai dan berkenan untuk saya wawancari mengenai hal tersebut. Ada satu poin atau klausa dalam komponen penerima manfaat program keluarga harapan, yang mana klausa tersebut berbunyi penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat. Nah, kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang ada, poin inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas itu luput dari program PKH. Kenapa? Karena ada ketidaktepatan persepsi atau ketidaktepatan pemahaman dari klausa tersebut. Jadi kalau kita berkaca dari situ sekilas memang benar, terkesan teman-teman disabilitas ini tidak banyak yang bisa atau layak untuk program PKH. Kenapa? Karena penyandang disabilitas berat sendiri itu adalah penyandang disabilitas yang mana dengan kedisabilitasannya itu mereka tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri. Akan tetapi hal ini kan terdapat dalam komponen. Sedangkan syarat utama kelayakan untuk mendapatkan program keluarga harapan itu tercatat sebagai keluarga miskin atau prasejahtera dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan pemerintah untuk menetapkan masyarakat yang berhak mendapat bantuan kesejahteraan sosial itu sendiri. Artinya, siapapun mereka, apakah itu penyandang disabilitas maupun masyarakat non-disabilitas, selama ia terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagai warga miskin atau prasejahtera, maka dia berhak untuk mendapatkan atau memperoleh manfaat dari program PKH itu sendiri.
klausa yang menyebutkan penyandang disabilitas itu merupakan disabilitas berat itu kan ada di dalam komponen. Sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kelayakan teman-teman disabilitas untuk memperoleh atau tercatat sebagai penerima manfaat program PKH itu sendiri. Kenapa? Karena itu tadi syarat utamanya adalah tercatat sebagai keluarga miskin. Jadi kita ilustrasikan gitu ya. Ada penyandang disabilitas, laki-laki dan perempuan yang mana sama-sama penyandang disabilitas. Kebetulan meskipun penyandang disabilitas, mereka masih mampu melakukan kegiatan sehari-harinya secara mandiri. Nah, dalam berkeluarga, mereka memiliki 2 orang anak, katakanlah seperti itu. Dan kebetulan keluarga ini terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagai masyarakat miskin atau prasejahtera yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, dalam satu keluarga ini dan secara umum setiap keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan itu maksimalnya ada 4 orang dari berbagai kategori yang ada dalam komponen penerima manfaat program Keluarga Harapan. Komponen yang pertama yaitu komponen kesehatan. Di dalam komponen kesehatan ini ada 2 kategori, yaitu perempuan hamil maksimal di kehamilan kedua, kemudian balita usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di komponen selanjutnya ada komponen pendidikan. Kategorinya diantaranya adalah anak usia sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, atau anak dengan usia 6 tahun sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Nah, di komponen selanjutnya adalah komponen kesejahteraan sosial. Di dalam komponen ini ada 2 kategori, yaitu lansia dengan usia minimal 60 tahun dan penyandang disabilitas berat, yaitu penyandang disabilitas yang mana dengan kedisabilitasannya tersebut ia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri. Nah, tadi kan kita sudah sampaikan bahwasanya dalam satu keluarga itu maksimal ada 4 orang dari setiap komponen yang ada dengan kategori yang dialami. Nah, tadi kan kita ilustrasikan ada 2 penyandang disabilitas, laki-laki dan perempuan. Mereka memutuskan untuk berkeluarga dan dari situ mereka memiliki keturunan. Ya, katakanlah anak pertamanya sudah usia sekolah dasar dan anak keduanya itu balita usia 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, tadi itu kan kalau secara syarat utama ya kan tercatat sebagai keluarga miskin. Nah, maka keluarga ini berhak untuk mendapatkan program PKH. Selanjutnya, maksimal 4 orang dalam satu keluarga ini dari 3 komponen yang ada tadi. Kita mulai dari komponen pertama. Komponen kesehatan, yaitu kategorinya perempuan hamil maksimal di kehamilan kedua. Kebetulan karena hanya memiliki 2 orang anak, terus kemudian otomatis sekalipun dia hamil sudah tidak
berhak lagi gitu kan. Artinya sang istri itu tidak berhak untuk mendapatkan atau tercatat sebagai penerima manfaat PKH dari komponen yang ada. Kemudian balita usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kebetulan tadi anak keduanya masih tercatat sebagai balita, katakanlah usia 0 sampai 6 tahun. Nah, sehingga si anak ini berhak untuk tercatat sebagai penerima manfaat program PKH dengan besaran dan dengan besaran sesuai peraturan yang ada gitu. Kemudian di komponen berikutnya itu komponen pendidikan. Kebetulan tadi kita ilustrasikan anak pertamanya usia sekolah dasar, sehingga sang anak yang sekolah dasar ini berhak untuk tercatat atau terdaftar sebagai penerima manfaat program PKH itu sendiri. Gitu kan. Nah, dari situ kan sudah 2. Masih ada 2 lagi kan. Karena maksimalnya 4. Nah, di komponen selanjutnya, di komponen kesejahteraan sosial, itu kan ada kategori lansia usia 60 tahun dan disabilitas berat. Gitu kan. Nah, suami istri kan ini tadi sama-sama disabilitas. Ya kan? Harusnya kan masih bisa 2 lagi gitu kan. Karena maksimalnya 4. Akan tetapi sang suami dan sang istri tidak berhak atau tidak layak untuk untuk memperoleh manfaat program keluarga harapan. Kenapa? Karena ia bukan penyandang disabilitas berat. Sehingga meskipun maksimalnya 4 orang dalam satu keluarga, tapi dari komponen yang ada dan berbagai kategori di dalamnya, keluarga ini yang berhak tercatat sebagai penerima manfaat program PKH itu ya 2 anak tadi. Kenapa? Karena tadi syarat utamanya tercatat sebagai keluarga miskin atau prasejahtera, sehingga keluarga ini berhak sebagai penerima manfaat keluarga harapan. Nah, di dalam keluarga ini yang berhak menerima manfaatnya itu ada 2 kategori dari 2 komponen. Yang pertama komponen kesehatan, yaitu balita usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian di komponen pendidikan anak sekolah dasar. Nah, di komponen kesejahteraan sosial, meskipun penyandang disabilitas, dia tidak berhak. Meskipun dalam keluarga ini baru 2, sedangkan maksimalnya kan 4. Kenapa? Itu tadi, karena sang kepala keluarga dan satu anggota keluarganya yaitu sang istri itu meskipun penyandang disabilitas tapi bukan penyandang disabilitas berat, sehingga tidak berhak menerima manfaat. Karena di dalam komponen kesejahteraan sosial itu tadi yang berhak penyandang disabilitas berat. Nah, hal inilah yang mungkin menyebabkan kenapa penyandang disabilitas dan anggota-anggota keluarganya yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan itu tidak tercatat sebagai penerima manfaat program PKH. Itu tadi karena ada salah persepsi. Memang di dalam kategori penyandang disabilitas berat, ya kan, selama penyandang disabilitas itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri, dia tidak termasuk dalam kategori ini. Tapi ingat, kategori ini ada di dalam komponen. Nah, komponen itu
adalah anggota keluarga di dalam satu keluarga yang berhak menerima manfaat program PKH itu sendiri, maksimal 4 orang. Tapi secara keseluruhan, syarat utamanya adalah tercatat sebagai keluarga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial.